Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar Sarjana Hukum, yang juga calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, sebelum melakukan pencoblosan di TPS, langsung menemui warga yang berdatangan langsung di rumah dinas. Eyang sapaan akrabnya menerima satu persatu tamu yang datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan saran dan memberikan dukungan doa untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 ini. Eyang dengan begitu sapah dan begitu akrab dengan masyarakat langsung menemui masyarakat yang berada di rumah dinas Bupati Bolang Mongondo Timur. Sebelum berangkat ke TPS bersama istri Nusiwin Bungio yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari fraksi PAN, menyapa satu persatu warga yang ada di kediaman atau di rumah dinas Bupati. Setelah sampai di TPS 1 di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Bupati Bolang Mongondo Timur ini langsung menuju ke lokasi TPS bersama istri. Tampak Bupati Sehan Lanjar menggunakan kemeja biru dan istri menggunakan jilbab warna merah muda. Setelah memasuki lapangan TPS, petugas KPPS langsung memberikan waktu untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Togit, Kecamatan Tutuyan. Setelah mengisi daftar hadir, calon wakil gubernur Sehan Lanjar langsung menggunakan hak pilih bersama istri dan langsung menuju di kotak suara yang sudah disediakan oleh KPPS. Setelah menggunakan perannya hak politiknya, Sehan Salim Lanjar bersama istri menemui awak media di lokasi TPS. Kepada media, Sehan Salim Lanjar mengatakan bahwa beliau sangat menyayangkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Pilgub Sulut 2020, di mana Pilgub kali ini merupakan Pilgub yang paling banyak pesta korupsinya dibanding dengan pelaksanaan. Sebenarnya saya hampir tidak ada harapan karena maksudnya harapan tuh yang ada kekecewaan gitu ya.
karena nilai demokrasi yang diharapkan diperjuangkan sejak tahun 1998 itu justru dirusak, dan itu di samping keterlibatan daripada kandidat yang tidak punya moral, yang tidak memahami, bahkan saya anggap bahwa ini pilkada kali ini itu adalah pesta korupsi terbesar. Ya. Ini perlu diperbaiki regulasi, terutama tentang kewenangan KPU untuk mendata penduduk. Sebenarnya itu tidak wajar. Tidak kurang 20 juta lebih selisih. Termasuk di Boltim itu selisihnya cukup besar. Karena nggak mungkin pemilihan tahun 2019 total yang memberikan hak suaranya itu ada 56.000. Kemudian justru 1 tahun kemudian dia berkurang. Jadi ini validasi data kependudukan yang sangat keliru. KPU tidak perlu sebenarnya melakukan pendataan karena ada pemerintah sebagai pemegang kendali rakyat yang lebih mempunyai administrasi lebih benar. Seharusnya KPU tidak boleh lagi diberikan anggaran untuk mendata penduduk karena KPU tidak memiliki rakyat, dia tidak menguasai rakyat. Kedua, undang-undang tentang pengawasan, Bawaslu itu harus diperkuat. Jadi Bawaslu kelihatannya mandul, Bawaslu tidak kerja maksimal. Jadi begitu masif kecurangan, Bawaslu itu tutup mata. Bawaslu terus sebagian besar jadi pemain. Dan seharusnya ini semakin lama semakin baik, gitu kan? Karena bukan soal siapa kalah menang, tapi harus melahirkan pemimpin yang tidak kotor, gitu, ya, yang bukan mengandalkan money politik. Jadi masih banyak terjadi model perebutan kekuasaan dan kemudian dengan tipikal dua penindasan ala komunis dan ala kapitalis. Ya. Makanya jangan heran sekarang ini kalau banyak bupati wali kota yang ketangkap. Dan yang banyak belum ketangkap. Tapi kalau dilihat dari jumlah hartanya sebenarnya itu harus ditangkap. Kalau kita harus gunakan pembuktian terbalik. Dan di Boltim pun saya lihat selama 70 hari kampanye bahkan ada keterlibatan oknum polisi. Itu saya tahu. Panwas kecamatan, itu sangat jelas, tapi semuanya belagak pilon. Ya, saya lancar kalau ngomong itu semuanya punya fakta. Kalau ada yang nuntut silakan, karena kita punya data-data. Ya. Pak, optimis untuk suara independen di Boltim berapa? Kemungkinan 60-an%. Ya kita optimis kita menang di 10 kabupaten kota. Kalau kita kalah berarti ada sesuatu yang aneh. Kalau Cep Sehan kalah, itu ada sesuatu yang aneh. Entahlah kita dapat buktikan atau tidak. Tapi kenyataan di lapangan, selama saya kampanye, itu kandidat yang paling diinginkan rakyat adalah Cep Sehan. Ya, real. Itu. Kalau sampai kalah, itu ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang sulit diterima akal sehat. Kita bisa lihat karena sepanjang saya turun itu jam 4, jam 5 subuh pun rakyat begitu antusias. Berbeda dengan kandidat lain nanti harus mempresur lewat SKPD, kepala desa dan sebagainya baru bisa orang berkumpul dan mungkin dikasih uang duduk. Kalau kita tidak. Makanya kalau sampai kenyataan di lapangan kelihatan keinginan rakyat begitu kuat kemudian terjadi perubahan, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Tapi nanti kita lihat. Tapi saya optimis. Cep Sehan itu leading. Minimal kita 5% di atas dari kandidat. Ujan Panigoro untuk S News TV.